Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha khabirun alim. Innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini, pada saat ini kita atas nama Lembaga Yayasan Al-Mansuriyah mengadakan satu program, yaitu program pembelajaran intensif bahasa Arab, yang insya Allah tujuannya adalah untuk memahami bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu yaitu bahasa Arab. Dan tentunya di selain Al-Quran, karena kita adalah Muslim, di mana diwajibkan sholat 5 waktu, yang di dalamnya tentu hanya boleh, hanya diwajibkan, hanya menggunakan bahasa, yaitu bahasa Arab. Mulai dari rukun sholat yang pertama atau rukun diantaranya adalah takbiratul ihram, yaitu dengan mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah bahasa Arab. Maka di sini kita insya Allah mulai pada saat ini kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita niatkan belajar bahasa Arab. Sekali lagi, mari kita ucapkan surat dengan membuka acara ini dengan surat Al-Fatihah secara bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah segala urusan dalam program pembelajaran intensif bahasa Arab ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Mansuriyah lancar ke depannya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya kita pulang atau selesai belajar intensif bahasa Arab di sini membawa hasil yang memuaskan. Bahasa Arab, terlebih dahulu kita menyinggung sedikit tentang bahasa.
bahasa adalah wahana. Karena apa? Wahana sebagai interaksi sosial. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, di mana bahasa yang tadi berbangsa-bangsa itu tentu memiliki berbagai macam bahasa di dunia, atau dari belahan bumi ini ada banyak bahasa. Bahkan di Indonesia sendiri bahasa ada kurang lebih 700 bahasa. Itu hanya di Indonesia saja, belum di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bahasa ada 355 bahasa. Berarti bahasa Arab ini adalah salah satu dari jutaan bahasa yang ada di dunia. Di Indonesia saja bahasa ada 710 bahasa, diantaranya adalah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Padang. Belum lagi yang lainnya, bahasa Batak, orang Batak, bahasa Aceh. Belum lagi kesananya lagi bahasa Inggris, bahasa Prancis. Dan yang patut kita bangga pada saat ini adalah kita akan belajar bahasa Arab yang merupakan salah satu bahasa yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, memutuskan ada 6 bahasa resmi yang digunakan di sidang PBB atau di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu yang pertama adalah bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa yang kelima bahasa Mandarin atau bahasa Cina, yang terakhir ada bahasa kebanggaan kita yaitu bahasa Arab. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memutuskan ada bahasa resmi yang digunakan, yang harus mengerti di dalam sidang forum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya salah satunya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab juga merupakan adalah bahasa yang digunakan kurang lebih 25 negara di Timur Tengah. Timur Tengah diantaranya adalah negara Saudi Arabia, negara Yaman, Oman, apalagi Dubai, Qatar. 25 negara di Timur Tengah tentu menggunakan bahasa Arab. Belum lagi di Afrika. Jadi bahasa Arab ini bukan bahasa yang kecil digunakan di dunia, tapi banyak negara yang menggunakan bahasa Arab. Ini berarti menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu orang Islam, apakah itu orang non-Muslim. Muslim non-Muslim tetap kalau dia kalau mereka ingin berinteraksi, bersosial di dalam level dunia, tentu diharapkan mengerti diantaranya adalah bahasa internasional ini, yaitu bahasa Arab. Dan ada lagi informasi yang mengatakan bahwa penduduk dunia kurang lebih 290 juta juga menggunakan bahasa Arab. Dan 40 juta para ilmuwan itu sudah mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa pengetahuan mereka. Jadi pada kesempatan ini kita bismillah, kita awali dengan bismillah, dan tentunya niat karena Allah, niat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Thalabul ilmi fardhun, mencari ilmu itu adalah fardu atau wajib. Juga pada kesempatan malam ini, karena malam ini adalah pertemuan pertama dalam program pembelajaran intensif bahasa Arab. Jadi untuk pertama-tama
kita sebagai pengenalan tentang pentingnya bahasa Arab yang tadi sudah kita bahas bagaimana posisi bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa jadi satu dua di antara kalian, siapa tahu nanti kedepannya akan menjadi seseorang, misalkan sebagai duta besar di Timur Tengah, atau kerja di negara Arab, atau bergelut dalam pendidikan agama Islam. Maka tentu ini sangat diharapkan kalian bisa mengerti atau memahami dasar-dasarnya dari sekarang, yaitu tentang bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal atau mungkin sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkannya. Di antara sadar atau tidak sadar, kita telah bicara bahasa Arab, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengucapkan Assalamualaikum. Bahasa apa? Bahasa Arab. Begitupun dengan jawaban salam, yaitu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga merupakan bahasa Arab. Karena Assalamualaikum dalam bahasa Indonesia artinya apa? Assalamualaikum dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia artinya semoga keselamatan atas kalian. Assalamualaikum itu arti dalam bahasa Indonesia semoga keselamatan ada pada kalian. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan guru kita di sekolah, bertemu dengan orang tua di rumah, kita ucapkan Assalamualaikum, maka otomatis sebenarnya kita sudah menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum, Umi, Ibu, Assalamualaikum, pamit sekolah. Nah, maka secara tidak langsung kita sudah menggunakan bahasa Arab. Terus apalagi yang secara tidak langsung atau sadar tidak sadar kita telah menggunakan bahasa Arab. Dalam sholat pun apa yang kita gunakan? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa lain? Bahasa Arab. Maka ini juga sama. Secara tidak langsung kita dalam kehidupan sehari-hari juga telah menggunakan bahasa Arab. Pertama misalkan sholat, nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu adalah merupakan bahasa Arab. Nah, maka insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan membahas bahasa Arab yang berkaitan dengan sholat. Karena tujuan bahasa Arab sebenarnya adalah memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah. Itu yang paling penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi misalkan kita jangan hanya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, tapi artinya dalam bahasa Indonesia kita tidak mengerti. Nah, makanya nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengupas. Di antaranya adalah makna-makna yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Arab dalam konteks beribadah kepada Allah dalam bentuk salat 5 waktu, yaitu mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, isya. Dan yang berkaitan dengan sholat itu sendiri seperti wudhu, kita jangan hanya mengucapkan nawaitul wudhu'a rafil hadasil asghari. Nah, jangan hanya cuma itu. Jadi kita harus memahami setiap yang kita ucapkan yang berkaitan dengan sholat ataupun setelah sholat, nanti kita pada kesempatan-kesempatan lainnya juga kita akan bahas atau cari arti kata perkataannya. Dari misalkan Allahu Akbar, apa artinya? Setelah Allahu Akbar, apa yang dibaca? Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram kita hanya bisa baca dalam bahasa Arab. Allahu Akbar kabiro.
sampai selesai. Habis itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahu Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab atau bahasa bukan Arab? Bahasa Arab. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Setelah itu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya ada yang tahu? Itu bahasa Arab, jangan salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi sebenarnya kita dari pertama mengenal sholat, sebetulnya kita secara tidak sadar kita telah masuk dalam dunia bahasa Arab. Dan saya harapkan kalian selama mengikuti program ini, saya harapkan kalian juga sungguh-sungguh, karena tanpa sungguh-sungguh kita tidak akan membuahkan hasil. Sebagaimana dikatakan manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil. Jadi niatkan yang pertama adalah niat karena Allah, niat tolab ilmu, niat mencari ilmu. Itu saja yang pertama, niat bismillahirrahmanirrahim ta'ala, terus tolabul ilmi. Karena orang yang mencari ilmu, dia akan selamanya ada dalam jalan Allah, fi sabilillah, akan selalu ada di jalan Allah selama dia menuntut ilmu. Selesai menuntut ilmu, maka berarti dia dalam posisi tidak berada di jalan Allah. Begitu juga menuntut ilmu juga merupakan jalan yang akan memudahkan kita ke surga. Ya, maka niatkan pertama adalah kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Dan saya juga sebagai informasi bahwa dalam program pembelajaran intensif bahasa Arab yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Mansuriyah ini, juga kami akan mencoba yaitu penggabungan antara bahasa Arab dengan diselip diselipkan nanti sedikit demi sedikit menggunakan bahasa yang kedua, bahasa resmi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, insya Allah. Bahkan rencananya juga akan ada 3 bahasa berikutnya. Jadi nanti selain bahasa Arab, kita juga akan mencoba menggunakan bahasa Inggris, dan yang ketiga kita juga akan berusaha menggunakan bahasa Prancis. Jadi siapkan, niatkan dari sekarang, karena beda. Misalkan kalau bahasa Sunda hey, kalau bahasa Indonesia halo. Nah, kalau bahasa Inggris bisa halo atau bisa hi. Kalau bahasa Prancis, kalau tidak salah bonjour. Nah, itu beda. Termasuk terima kasih. Kalau bahasa Sunda hatur nuhun. Kalau bahasa Indonesia terima kasih. Kalau bahasa Arab syukran atau syukran kasiran. Kalau bahasa Mandarin atau bahasa Cina xie. Nah, seperti itulah. Insya Allah, makanya semangat dari sekarang. Insya Allah kita akan mencoba untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan sekarang adalah perkenalan apa yang nanti akan kita pelajari. Jadi semangat pupuk dari sekarang. Siap? Siap. Mudah-mudahan kalian yang hadir pada saat ini menjadi penggagas untuk teman-teman kalian. Karena kalau kalian sekarang belajar bahasa Arab terus nantinya ada yang mengikuti karena kalian, misalkan Alwi jadi contoh, teman-temannya nanti ikut program pembelajaran ini, maka
otomatis nanti misalkan mengajak temannya satu, terus temannya belajar, maka itu otomatis akan menjadi pahala untuk dia sendiri. Terus Haikal ada temannya yang diajak ikut, terus dia sukses, terus dia misalkan baik, maka kebaikan yang diajak oleh dia juga akan membawa pahala yang tidak dikurangi sedikit pun untuk yang mengajaknya. Maka kalian yang saat ini yuk, Anda siapa namanya? Hah? Wahab. Wahab misalkan min ayana anta? Dari mana? Hah? Min Lewi Ondo. Nah, misalkan dari Lewi Ondo, terus ada temannya yang diajak, Wahab bawa temannya, terus nambah, maka kebaikan temannya itu akan mengalir kepada Wahab sendiri. Seperti itu. Maka kalian yang saat ini hadir pada pertemuan pertama, terus nantinya menarik perhatian kepada teman-temannya yang lain, mengajak untuk belajar, untuk menuntut ilmu tentang bahasa Arab, maka itu adalah nilai plus, nilai yang baik buat kalian sendiri. Jadi alhamdulillah, insya Allah kalian yang saat ini sudah hadir, saya katakan tadi, harap sungguh-sungguh dan menjadi teladan uswah buat nanti teman-teman kalian yang berikutnya. Mungkin untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai pelajaran yang pertama. Jadi untuk pertemuan kali ini sebagai gambaran tentang bagaimana pentingnya bahasa Arab itu sendiri. Jadi saya harapkan kalian untuk tetap hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bahasa Arab itu sebenarnya indah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling indah. Bahasa Arab itu. Makanya kalian harus bangga. Biasanya kalau orang sudah bisa mampu belajar bahasa Arab, maka bahasa-bahasa lain itu sangat kecil untuk dipahami. Karena bahasa yang paling sulit sebenarnya adalah bahasa Arab. Maka kalau kalian sudah cinta belajar bahasa Arab dan mampu menguasai bahasa Arab, maka saya yakin bahasa-bahasa yang lain itu akan lebih mudah kalian kuasai. Itu saja untuk pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.